Cerita mulai merangkai kisah indah yang penuh kehangatan. Di tengah segala konflik yang selama ini menekan, muncul momen sederhana namun begitu bermakna. Saat Mutiara sibuk di dapur menyiapkan hidangan, Kenzo datang menghampiri dengan langkah tenang. Kehadirannya membuat suasana dapur yang tadinya biasa saja berubah menjadi penuh degup tak terduga. Kenzo berdiri di samping Mutiara, berpura-pura ingin membantu, padahal sebenarnya ia hanya ingin lebih dekat dengannya. Tatapan mata Kenzo diam-diam memperhatikan setiap gerakan Mutiara, dari caranya memotong sayur hingga senyum tipis yang muncul di wajahnya saat fokus memasak. Mutiara sempat merasa canggung, terlebih karena ia menyadari bahwa Kenzo memperhatikannya. Pipinya bersemu merah meski ia berusaha menutupi dengan tetap sibuk di dapur. Kenzo, yang biasanya cuek dan dingin, justru terlihat hangat. Ia melemparkan sedikit candaan ringan, membuat Mutiara sesekali tersenyum. Dari balik senyum itu, Kenzo merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketertarikan yang tidak bisa ia abaikan. Momen sederhana di dapur itu perlahan menjadi titik awal terciptanya ikatan batin yang lebih kuat di antara mereka. Namun, di balik suasana hangat tersebut ada ancaman yang terus mengintai. Sandra yang masih menyimpan rasa cemburu dan Rianti yang belum bisa menerima kehadiran Mutiara seakan siap kapan saja merusak kebahagiaan kecil ini. Akan tetapi, bagi Kenzo dan Mutiara, sekilas kebersamaan di dapur ini adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tengah kesederhanaan dan tekanan yang begitu berat. Adegan ini memperlihatkan bahwa Mutiara dan Kenzo mulai menunjukkan tanda-tanda saling memiliki perasaan meski keduanya belum berani mengakuinya. Kehangatan kecil di dapur itu seakan menjadi jembatan cinta yang diam-diam mulai terjalin di antara mereka. Betul sekali, kebersamaan Kenzo dan Mutiara mulai tampak semakin sering mewarnai cerita. Setelah momen sederhana di dapur, hubungan keduanya perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Kenzo yang sebelumnya terlihat dingin dan kaku kini mulai melunak. Ia bahkan mencari alasan sekecil apapun untuk bisa berada di dekat Mutiara. Sementara itu, Mutiara pun mulai membuka hati, meski sering menahan diri karena sadar posisinya yang belum sepenuhnya diterima di rumah Kenzo. Kebersamaan mereka tercipta di momen-momen yang sederhana. Kenzo tanpa ragu menawarkan bantuan saat Mutiara membereskan rumah, menemaninya berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga sekadar duduk bersama di teras rumah menikmati sore yang tenang. Setiap interaksi kecil seolah menghadirkan kehangatan baru, membuat mereka semakin nyaman satu sama lain. Namun di balik itu, intensitas kebersamaan mereka justru menimbulkan tanda tanya besar bagi orang-orang sekitar. Sandra semakin terbakar cemburu melihat kedekatan Kenzo dan Mutiara yang tak bisa ia kendalikan. Rianti pun makin resah karena secara tidak langsung ia merasa Mutiara perlahan mengisi ruang dalam hati Kenzo. Meski ancaman selalu ada, justru kebersamaan ini semakin mempertegas bahwa antara Kenzo dan Mutiara sudah terikat oleh perasaan yang lebih dalam. Hubungan mereka seolah berjalan alami, lahir dari kebersamaan sehari-hari yang sederhana tapi penuh makna. Kebersamaan Kenzo dan Mutiara kini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan benih cinta yang terus berkembang. Semakin sering mereka bersama, semakin sulit bagi keduanya untuk menutupi perasaan yang mulai tumbuh, dan inilah yang nantinya akan menjadi titik balik besar dalam alur cerita. Hari-hari di rumah Kenzo kini berubah menjadi lembaran baru yang penuh dinamika. Jika sebelumnya Mutiara sering dianggap hanya sebagai beban atau bahkan ancaman, kini perlahan ia mulai menunjukkan perannya sebagai sosok yang membawa cahaya di tengah keretakan keluarga itu. Kedekatan Mutiara dengan Kenzo memang semakin jelas terlihat, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana hubungan Mutiara dan Rianti mulai menemukan titik hangatnya.
Rianti yang hatinya hancur karena kebenaran pahit dari masa lalu semakin sering terlihat murung. Bayang-bayang perbuatannya di masa lalu saat ia merebut Aditya dari Widuri terus menghantui. Belum lagi rasa takut bahwa Giselle bisa saja benar-benar menggantikan posisinya sebagai istri Aditya, membuat jiwanya semakin rapuh. Di tengah kerapuhan itu, sosok yang datang mendekat justru bukan orang yang ia harapkan, melainkan Mutiara. Tanpa banyak bicara, Mutiara selalu hadir dengan cara sederhana. Saat Rianti menangis diam-diam di ruang tamu, Mutiara muncul membawa tisu, menyodorkannya tanpa menghakimi. Saat Rianti lupa makan karena terlalu sibuk melamun, Mutiara dengan tenang menyiapkan sepiring makanan dan meletakkannya di meja. Bahkan ketika Rianti membentaknya karena gengsi dan rasa bersalah yang masih menguasai, Mutiara tetap sabar dan tidak membalas. Rianti mulai goyah. Ia bertanya dalam hati bagaimana mungkin gadis yang sudah ia sakiti berkali-kali justru masih bisa peduli. Orang luar, sementara Sandra memiliki segala hal, status, kekayaan, dan restu keluarga. Sandra sendiri setelah berhasil membuat Mutiara goyah semakin puas dengan rencananya. Ia merasa berhasil menanamkan luka di hati Mutiara dengan menampilkan drama sakitnya di depan Kenzo. Namun Sandra tidak tahu, semakin ia memaksakan diri, semakin besar pula peluang Kenzo menjauh darinya. Di sisi lain, Kenzo mulai resah. Perhatiannya tertuju pada perubahan sikap Mutiara. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, mengapa Mutiara terlihat begitu sedih? Apakah karena Sandra? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Diam-diam perasaan Kenzo mulai bergerak ke arah yang tidak ia sadari. Ia peduli pada Mutiara lebih dari sekadar rasa kasihan. Episode berlanjut dengan penekanan pada pergolakan batin Mutiara yang mulai menyadari cintanya pada Kenzo, meski ia mencoba mengingkarinya. Sandra merasa menang setelah membuat Mutiara cemburu, tetapi kemenangan itu semu.